warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Silaka Ihsan. Kali ini saya Ihsan akan kembali menceritakan kisah sejarah yang menarik buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas awal mula Islam masuk ke Spanyol. Kalau orang yang mengerti sejarah tahu istilah Andalusia. Andalusia adalah sebutan untuk Spanyol yang dikuasai oleh Muslim. Nah, jadi saya akan menceritakan awal mula Islam itu masuk ke Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, Islam sudah menyebar sampai ke Afrika Utara. Wilayah yang meliputi Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair hingga Mesir. Aljazair. Pada saat itu kekuasaan dipegang oleh gubernur Muslim yang memerintah wilayah Afrika Utara bernama Gubernur Musa bin Nusayr. Pada masa pemerintahannya rakyat menjadi tentram, adil, dan makmur. Sementara itu di wilayah utara Afrika Utara, wilayah utara Maroko, ada sebuah kerajaan yang sudah melemah karena banyaknya perang saudara antara raja dan para bangsawan ataupun raja dengan para rakyatnya. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Visigoth. Kerajaan Visigoth ini sudah lama dilanda perang saudara dan tampaknya kerajaan ini sudah melemah. Keputusan Raja Visigoth, yakni Raja Rekard, menjadikan agama Katolik sebagai agama pemerintahan Visigoth membuat orang-orang Yahudi tidak senang dengan pemerintahan dan pemberontakan sering sekali terjadi. Ketika itu raja baru Visigoth bernama Raja Witiza diangkat menjadi raja pada usianya baru 8 tahun awal bulan ya, pokoknya 8 tahun awal bulan gitu ya. Kemudian karena ia masih kecil sehingga para bangsawan saling memperebutkan tahta untuk menguasai tahta kerajaan Visigoth. Raja Witiza berhasil dikalahkan dan Rodrigo yang merupakan komandan panglima perang di kerajaan Visigoth berhasil merebut tahta dari Witiza dan menjadi raja kerajaan Visigoth. Gubernur Julian yang saat itu memerintah wilayah Ceuta yang berada di antara Afrika Utara dan Spanyol tidak marah akan terbunuhnya Raja Witiza oleh Rodrigo. Oleh karena itu ia tetap menjalin hubungan baik dengan Rodrigo, penguasa baru kerajaan Visigoth. Kemudian Gubernur Julian mengirim putrinya Florinda ke istana kerajaan Visigoth untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang terjadi pada anak bangsawan pada masa itu. Namun apa yang terjadi di istana kerajaan Visigoth? Florinda yang merupakan putri Julian, gubernur Ceuta, mendapat perlakuan nista, dilecehkan oleh Rodrigo. Hal ini membuat Gubernur Julian marah. Lalu dia bertolak ke Afrika Utara dan membujuk Gubernur Musa bin Nusayr untuk memberangkatkan pasukannya ke semenanjung Iberia atau Spanyol. Akan tetapi tidak sepenuhnya Gubernur Musa bin Nusayr mempercayai ucapan dari Gubernur Julian ini. Karena dia yakin Julian dan kerajaan Visigoth masih mempunyai ikatan persaudaraan. Sehingga Gubernur Musa menyangka
pasukan Julian ini menjebaknya. Kemudian ia meminta Julian untuk memberangkatkan pasukannya terlebih dahulu menuju semenanjung Iberia atau wilayah Spanyol dan Portugal. Kemudian diberangkatlah pasukan yang dipimpin oleh Tarif bin Malik dan menemukan suatu tempat bernama Tarifi dan berhasil menaklukkan sejumlah kota di semenanjung Iberia. Kemudian Tariq bin Ziyad yang memimpin penaklukan Afrika Utara ke Spanyol memimpin 7.000 pasukan untuk melawan pasukan kerajaan Visigoth. Setelah sebelumnya tidak melewati jalan yang dilewati oleh pasukan Julian dan pasukan Tarif bin Malik. Pasukan Tariq bin Ziyad ini akhirnya sampai di sebuah pantai karang tak bernama antara Afrika Utara dan Spanyol. Dan kemudian di kemudian hari pantai batu karang tak dikenal itu bernama Jabal Tariq atau Gibraltar. Ya, ini sekalian sejarah. Jadi asal usul negara kecil yang berada di selatan Spanyol ini, nama Gibraltar ini berasal dari nama orang yang menemukannya, yakni Tariq bin Ziyad. Kemudian mereka berhasil menaklukkan kota-kota di selatan Andalusia. Di antara lain adalah kota Algeciras yang berada di selatan Spanyol. Kemudian Tariq bin Ziyad menugaskan Abdul Malik Al-Muwafir untuk menjadi pemimpin sementara kota Algeciras. Serangan tiba-tiba dari pasukan Muslim ini, membuat jenderal kepercayaan Rodrigo Theodomir atau Tudemir kewalahan sehingga ia bersama pasukannya mundur. Kemudian ia mengirim surat pada Rodrigo yang saat itu sedang melawan kaum Basque di daerah Pamplona, sebuah wilayah di utara Andalusia. Perang akhirnya berkecamuk dan atas izin Allah Subhanahu wa taala pasukan Muslim berhasil memenangkan peperangan dan Raja Rodrigo pun terbunuh. Tanpa buang-buang waktu, mereka menaklukkan kota Galicia, Terrofona, Leon, dan kota-kota lainnya di semenanjung Iberia. Kemudian Gubernur Musa bin Nusayr berangkat dari Afrika Utara menuju Spanyol untuk bertemu dengan Tariq bin Ziyad di kota Toledo yang sebelumnya adalah ibu kota kerajaan Visigoth. Dimulailah wajah baru pemerintahan Islam di Andalusia. Selama berabad-abad, Muslim menguasai wilayah Andalusia atau Spanyol. Ya, jadi kota-kota seperti Cordoba, Granada, Sevilla, Barcelona itu pernah dikuasai oleh Muslim. Kaum Muslimin berkuasa dari tahun 711 hingga 492 dan kota Cordoba yang berada di Spanyol menjadi kota terbesar pada masanya dan menjadi pusat intelektual setelah didirikannya Universitas Cordoba oleh Khalifah dari dinasti Umayyah yang berpusat di Cordoba Spanyol, yakni Abdurrahman III An-Nasir. Abdurrahman III An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba dan Cordoba menjadi pusat kebudayaan yang melahirkan banyak sekali ilmuwan besar yang berpengaruh seperti Al-Zahrawi, Abbas Ibnu Firnas, Ibnu Jubair, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Akan tetapi kaum Muslim tidak bisa berkuasa
sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di utara Spanyol. Kerajaan Leon, kerajaan Navarre, kerajaan Aragon, dan kerajaan Kastil. Itulah yang akan menjadi penyebab hancurnya umat Islam dari Andalusia. Ya. Kota Cordoba bahkan menjadi kota terbesar pada zaman itu dengan kekuasaan Islam menguasai separuh dari wilayah Spanyol. Cordoba. Setelah lama sukses dan berjaya di Andalusia Spanyol, kaum muslimin akhirnya tumbang juga. Pada beberapa tahun kemudian kekuasaan muslim hanya tersisa satu di kota Granada. Pada saat itu dinasti terakhir yang memerintah Andalusia adalah dinasti Bani Ahmar yang memerintah hingga kejatuhan muslim di Andalusia. Pada saat itu Spanyol dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang mempersatukan kerajaan Aragon dan Kastil. Kerajaan Granada ini letak geografinya sulit karena dikelilingi oleh pegunungan. Dan akhirnya Raja Ferdinand dan Isabella berhasil memaksa Muhammad XIII, pemimpin terakhir Banu Ahmad, untuk menyerah. Dan pada tahun 1492 Muslim diusir dari Andalusia. Kebanyakan dari mereka pindah lagi ke wilayah asal mereka, yakni Afrika Utara. Ada yang melarikan diri ke Perancis Selatan dan juga ada yang melarikan diri ke wilayah Kesultanan Ottoman. Memang Islam berjaya di Andalusia ini ketika Eropa sedang mengalami masa kegelapan. Dan ketika Eropa memasuki terang, ya, banyak ilmuwan, Islam sudah tak berjaya dulu lagi. Ya. Jadi Islam ini berkuasa sangat lama, dari tahun 711 hingga 1492. Lama sekali berkuasa. Jika Spanyol sebagai pusat kebudayaan menyaingi Baghdad. Itu tadi sekilas kisah tentang awal mula Muslim di Andalusia. Jika kalian ke Cordoba, jika kalian ke Toledo, jika kalian ke Sevilla, itu adalah kota-kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan Muslim, di mana Islam sangat berjaya pada masa itu. Universitas Cordoba tidak hanya didatangi oleh sarjana Muslim, tapi juga orang-orang Yahudi dan Kristen Eropa. Itu tadi sekilas tentang awal mula Islam di tanah Andalusia atau tanah Spanyol. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua tentang Islam di benua Eropa. Walaupun pada akhirnya Islam sudah tidak ada lagi di benua Eropa, tapi kita sedikitnya bisa mengetahui bahwa Islam pernah menguasai salah satu dari banyak negara di Eropa, yakni Spanyol. Peninggalan lainnya ya tadi Universitas Cordoba, dan kemudian ada juga Masjid Agung Cordoba, tapi sayangnya Masjid Agung Cordoba yang bernama Mezquita ini fungsikan dari masjid menjadi gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.